Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Sariwarna dengan NIM 202100800033. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen kualitas just in time. Dosen pengampu Bapak Gustian Juanda. Pengertian just in time atau JIT itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu Big JIT, yaitu adalah filosofi manajemen operasi yang berusaha untuk menghilangkan pemborosan pada semua aspek dari kegiatan-kegiatan produksi perusahaan. Yang kedua, Little JIT, menekankan pada penjadwalan persediaan dan penyediaan barang maupun jasa di mana dan kapan dibutuhkan. Sasaran umum organisasi yang pertama itu adalah kualitas, kedua biaya, ketiga responsif dan fleksibilitas. Kualitas di sini kita akan harus memastikan bahwa kualitas produk harus sesuai yang diinginkan dan biayanya juga harus dapat efisien. Lalu responsifnya juga lebih cepat agar pelayanannya lebih baik. Selanjutnya fleksibilitas dari segala bidang, misalkan dari waktu pelayanannya. Konsep dasar JIT, sistem produksi just in time, pada awalnya dikembangkan dan dipromosikan oleh Toyota Motor Corporation di Jepang. Strategi ini kemudian banyak diadopsi oleh banyak perusahaan Jepang, terutama setelah terjadinya krisis minyak dunia pada tahun 1973. Tujuan utama dari diterapkan sistem produksi just in time ini adalah mengurangi ongkos produksi dan meningkatkan produktivitas total industri secara keseluruhan dengan cara menghilangkan pemborosan secara terus-menerus. Sasaran dari strategi produksi just in time adalah reduksi biaya dan meningkatkan arus perputaran modal dengan jalan menghilangkan setiap pemborosan dalam sistem industri. JIT harus dipandang sebagai suatu yang lebih luas daripada sekedar suatu program pengendalian inventory JIT. Ada 8 kunci kegiatan JIT dalam industri. Yang pertama, menghasilkan produk sesuai dengan jadwal yang didasarkan pada permintaan pelanggan. Kedua, memproduksi dalam jumlah kecil atau small lot size. Yang ketiga, menghilangkan pemborosan. Yang keempat, menyempurnakan kualitas produk. Yang kelima, orang-orang yang tanggap. Yang keenam, menghilangkan ketidakpastian. Ketujuh, memperbaiki aliran produksi. Dan yang terakhir, penekanan pada pemeliharaan jangka panjang. Manfaat JIT. Pertama, mengurangi ruangan gudang untuk penyimpanan barang. Kedua, mengurangi waktu stop dan penundaan jadwal produksi. Ketiga, mengurangi pemborosan barang rusak dan cacat dengan mendeteksi kesalahan pada sumbernya. Yang keempat, penggunaan mesin dan fasilitas secara baik. Kelima, menciptakan hubungan yang lebih baik dengan pemasok. Keenam, layout pabrik yang lebih baik. Dan yang terakhir, pengendalian kualitas dalam proses. Persyaratan JIT. Pertama, organisasi pabrik dengan sistem JIT berusaha untuk mengatur layout berdasarkan produk. Yang kedua, melakukan pelatihan tim dengan keterampilan dengan membentuk aliran penyederhanaan dan Kanban full system yang merupakan sistem manajemen pengendalian perusahaan. Ketiga, visibilitas atau pengendalian. Keempat, eliminasi kemacetan. Yang kelima, ukuran lot setup dan pengurangan waktu setup. Yang keenam, total productive maintenance atau TPM. Dan yang ketujuh, kemampuan proses statistical process control atau SPC. Strategi dalam mengimplementasikan JIT. Yang pertama, strategi penerapan pembelian just in time dukungan, yaitu dari semua pihak terutama yang berkaitan dengan kegiatan pembelian dan khususnya dukungan dari pimpinan. Tanpa ada komitmen dari pimpinan tersebut, JIT tidak dapat terlaksana. Mengubah sistem, yaitu mengubah cara mengadakan pembelian, yaitu dengan membuat kontrak jangka panjang dengan pemasok sehingga perusahaan cukup hanya memesan sekali untuk jangka panjang. Selanjutnya, barang akan datang sesuai kebutuhan atau proses produksi perubahan di perusahaan.
Yang kedua, strategi penerapan just in time dalam sistem produksi. Penemuan sistem produksi yang tepat yaitu dengan sistem tarik yang bertujuan memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan dengan menghilangkan sebanyak mungkin pemborosan. Penemuan lini produksi yaitu dalam suatu lini produksi harus dibuat bermacam-macam barang sehingga semua kebutuhan pelanggan yang berbeda-beda itu dapat terpenuhi. Selain itu, lini produksi tersebut dapat menghemat biaya bahan, persediaan, dan sebagainya. JIT bukan hanya sekedar metode pengendalian persediaan, tetapi juga merupakan sistem produksi yang saling berkaitan dengan semua fungsi dan aktivitas. Hubungan antara JIT dan TQM. Untuk mengimplementasikan JIT diperlukan adanya sistem total quality secara keseluruhan dalam organisasi. JIT mensyaratkan semua departemen dapat merespon kebutuhan-kebutuhannya. Apabila departemen produksi melaksanakan JIT tetapi organisasi secara keseluruhan tidak mengupayakan total quality management atau TQM, maka personil departemen produksi akan menghadapi hambatan yang besar. Selain itu, JIT juga mensyaratkan perubahan, sehingga sering kali timbul penolakan dari departemen yang memiliki komitmen untuk berubah. Perbaikan secara terus-menerus atau Kaizen selalu beriringan dengan TQM, bahkan sebelum filosofi TQM ini terlaksana atau sebelum sistem mutu dapat dilaksanakan dalam suatu perusahaan, maka filosofi ini tidak akan dapat dilaksanakan, sehingga perbaikan secara terus-menerus just in time ini adalah usaha yang melekat pada filosofi TQM itu sendiri, sehingga Kaizen juga bisa merupakan suatu kesatuan pandangan yang komprehensif dan terintegrasi. Keuntungan JIT. Yang pertama, keseluruhan sistem yang ada pada perusahaan dapat berjalan lebih efisien. Kedua, pabrik mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk mempekerjakan para stafnya. Ketiga, barang produksi tidak selalu harus dicek, disimpan atau direturn kembali. Yang keempat, kertas kerja bisa lebih simpel. Yang kelima, penghematan yang telah dilakukan dapat digunakan untuk mendapat profit yang lebih tinggi, misalnya mengadakan promosi tambahan. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan materi. Dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.